Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Kombel. Salam ilmu berkelanjutan. Ini kita mau ngelanjuti video saya kemarin ya. Jadi kita sebelum bongkar kita pelajari dulu lompatan startingnya. Ini lompat startingnya 4 sama 6, begitu juga dengan runningnya ya, lompat 4 sama 6. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui lompatan-lompatan itu ada di video sebelumnya ya. Artinya lompat 4 itu dia dari 1 ke 4 alur, di dalam itu ada paretan-paretan alur kawat. Dia bisa kalau lompat 4 di tengahnya ada 02. Artinya paret di dalam itu ada 2 yang kosong. Jadi kita hitungnya dari 1 pertama masuk, lalu ke depannya melompatin 4 alur ya. Pokoknya dihitung dia dari kutub itu 4 lompatan lah. Mungkin teman-teman tahu lah ya. Jadi setelah sudah saya baca lompatan running dan startingnya, ini waktunya saya ngebongkar. Saya pahati aja pakai manual kawat toko pahat toko aja ya. Setelah kita ambil mana yang harus kita mau hitung, habis itu nanti barulah kita mengetahui isi daleman starting sama runningnya ya, jumlah lilitannya ada berapa. Nanti kita dokumenkan lah ke buku panduan atau buku yang biasa kita untuk mengumpulin data-data ilmu-ilmu barang-barang yang bisa kita terima di perbengkelan kita sendirilah. Kalau saya sih wajib saya tulis untuk mengenai lompatannya, mengenai isiannya, mengenai segala macam di produk yang saya dapat lah. Tapi kalau sudah kedapatan produk yang udah pernah masuk lagi, jenisnya sama, mereknya sama, saya tidak mengulanginnya ya, karena kita sudah ada catatannya. Jadi inilah kalau tukang kita seperti gulung-gulung sepul ini, yang kawan-kawan juga yang baru mulai, kalau bisa kita dokumenilah semua yang ada di dalam produk atau barang yang kita bongkar ya, seperti lompatannya, isiannya, cara nyambungnya, kalau bisa samalah seperti pabrikannya. Kalau saya sih seperti itu. Nah, jadi ini sudah saya potong ya. Itu lompatan 4 sama lompatan 6 ya, yang bagian atas, kawat atas untuk kawat running ya. Kalau yang di bawah yang menghitam itu tadi untuk startingnya. Jadi saya ambil lah tadi per kutubnya, per lompatannya, untuk bisa mencari isian-isian dalam kawat sepulan yang ada di dalam motor tersebut ya. Ini yang lompat 4 sama lompat 6 running, yang bagian atas, yang bawah yang hitam itu starting ya. Jadi yang terbakar nih bagian startingnya ada 4. Itu yang tersisa ada 3 ya, 3 kutub, karena yang satu kutub sudah saya lepas tuh. Nah, itu lompat 4 sama lompat 6 itu terhitung satu kutub ya. Ini juga startingnya terhitung satu kutub, lompat 4 dan lompat 6. Jadi sudah saya bongkar lah untuk runningnya satu kutubnya, untuk startingnya satu kutubnya. Jadi menyisakan 3 kutub yang ada di dalam motor yang belum saya bongkar ya. Jadi untuk hitungan kita ambil satu kutub aja, mudah-mudahan yang lain itu sama ya jumlahnya. Jadi cukup satu kutub, satu lompatan kita hitung. Lalu jenis lompatan di starting itu kita hitung berapa. Mungkin yang lainnya itu sama, udah pasti sama lah, nggak usah kayak mungkin, tapi udah pasti kita pastikan sama jumlahnya ya yang lain. Jadi kita nggak perlu menghitung segitu banyak yang ada di dalam motornya, cukup mengambil lompatan atau satu kutub dari bagian running dan starting aja ya teman-teman. Ini video saya untuk melanjutkan video atau bongkaran mesin yang mereknya Topper itu ya. Jadi mau bakalan saya hitung ada jumlahnya, ada berapa banyak. Ini nanti lilitannya juga, besar kawatnya pakai berapa ya. Kalau saya ingat ini setelah saya ukur kemarin, kalau nggak salah di runningnya pakai kawat 0,70 dan di startingnya 0,50. Nanti di video ini bisa kita lihatlah, ada alat ukur saya yang menunjukkan nanti besar kawatnya berapa ya. Nih ya, kalau menghitung ya gini aja, saya manual lah.
Kalau kira-kira agak mengeras atau agak menggumpal boleh dibakar ya, dibakar di atas perapian, nggak usah lama-lama, yang penting bisa menghilangkan daya rekat yang lama itu biar bisa berpencar lah. Nanti setelah dibakar ditokok-tokok dikit pakai martil lah, nggak usah kuat-kuat kali nokoknya, tapi untuk sekedar memecahkan gumpalan kawatnya. Kalau sudah terburai bolehlah kita hitung ya. Ini saya lagi menghitung isian jumlah kawat untuk di bagian, kalau nggak salah ini bagian apa ya, bagian running nggak ya, running apa starting nih ya. Kalau yang saya mulai ini, nanti saya kasih tunjuk jumlahnya berapa di buku dokumen saya yang saya buat di setiap ada barang masuk. Mungkin teman-teman juga seperti itu ya, kalau mau mulai belajar atau mau mulai mencoba, kalau bisa punya catatan lah, punya ingatan, karena memang ingatan kita sudah berkurang sekarang ini. Itu untuk jumlah runningnya itu 53 lilit sama 82 lilit ya untuk lompatan 6 nya ya. Nah ini tadi 53 lilit untuk lompatan 4. Nah itu saya tunjuk, dan lompatan 6 jumlahnya 82 lilit ya, yang di atas tuh. Nah ini udah dapat di sepulan bagian runningnya, untuk lompat 4 nya sudah dapat, lompat 6 nya sudah dapat. Jadi sudah kita pastikan di kawat running sudah mengetahui jumlah total keseluruhan kawat lilitan yang di dalam, tinggal yang di starting ya. Jadi kita starting, kita lanjut tuh. Nah, itu sudah saya hitung jumlahnya itu 47 tuh, 47 lilit untuk lompatan 4, dan lompatan 6 nya itu yang saya tunjuk ada di 53 ya, 53 lilit ya. Nah itu pakai 0,50 yang starting, tinggal tuh kawatnya tuh startingnya itu sama running ya. Sudah mengetahui jumlah banyaknya lilitan, tinggal mengukur besar ukuran kawat. Kalau teman-teman nggak ada ukuran kawat, teman-teman boleh beli atau boleh bawa aja kawatnya ke tukang kawat, nanti mereka yang periksa besar kawatnya berapa. Boleh juga seperti itu ya, kalau mau coba-coba gulung-gulung pompa air di rumah atau apalah, yang penting tapi nggak susah lah. Nanti mungkin bisa juga cari videonya, yang video di YouTube mungkin ada yang speknya videonya tuh lebih lengkap ya, sampai jumlah kawat, besar kawat, cara gulung, mungkin ada juga yang mempunyai video seperti itu. Ini setelah saya potong bagian atas, kita tokok lah pakai sebilah batang besi yang muat masuk ke dalam alur paretan motor ya, biar supaya bisa keluarlah sisa-sisa kawat yang kita putus tadi. Jadi bisa kita mengeluarkannya seperti itu. Bagian atas kita pahati sudah habis, sudah rata, tinggal kita keluarin pakai batangan besi ya, yang ukurannya itu bisa masuk ke dalam lubang alur paret ya. Sudah saya keluarkan. Nanti mau saya timbang itu berapa jumlah banyaknya kawat starting dan running, agar bisa mempermudah kita untuk belanja kawat ya. Jadi itu ada kipas masuk. Nah, ini kipas masuk, gendala busing, mau diganti bearing karena macet. Jadi nanti saya kerjakan lah nanti ini. Saya tinggal lah dulu ini pekerjaan saya, karena kipas ini lebih penting karena orangnya mau minta cepet ya. Jadi itu ukuran kawat yang saya maksud. Saya mau cari tebal jumlah besar kawat yang dipakai ya untuk running dan starting. Ini kita kawat running dulu nih. Running kita ukur itu kalau nggak salah 0,70, karena garisnya menunjukkan di atas angka 20 ya. Kalau yang saya ketahui itu seperti itu sih. Garisnya berada di atas angka 20, berarti kalau 20 itu udah melewati angka alat ukur standarnya ya. Kalau di alat ukur tuh paling mentok dia di 45, baru kembali lagi ke 50, ke 55, 60, 65 sampai seterusnya, dia seperti itulah kalau alat ukur, cara membaca alat ukurnya ya.
menurut pengalaman saya lah menurut pengalaman saya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada perbedaan atau perbedaan keyakinan tentang alat ukur ini, ya silakan lah. Tapi kalau saya memang cara bacanya seperti itu. Ini kalau di atas angka 45 berarti posisinya itu, kalau di atas 45 itu ada 0. Jadi di atasnya 0 dia, kalau garisnya di atas 0 itu sekitar kawat 0,50. Cara membaca saya sih seperti itu selama ini. Nah, jadi berarti udah ketahuan kalau kawat runningnya itu 0,70, yang startingnya 0,50. Kalau untuk banyaknya kawat, kalau nggak salah saya timbang ya, yang runningnya itu sekitar 5 on setengah ya, atau 5 ampere menuju ke angka 6 on lah kalau runningnya. Kalau di starting saya timbang pakai timbangan manual itu, ukuran timbangannya kalau nggak salah 3 ons lewat dikit lah. Jadi kita harus belanja itu mungkin agak melebihi dari takaran berat semula yang kita timbang ya, untuk menjaga, karena kan kita malan kita ini kan mungkin beda sama malan pabrik. Malan pabrikan itu lebih beda ya. Ini harus melebihi dari timbangan lah. Ini ada 2 unit yang saya bongkarin. Jadi tadi yang 1 unit udah siap, ini yang 1 unit lagi ini yang bocor ya, olinya masuk ke dalam motor. Mungkin seal bagian depan itu bocor hingga oli bagian depan memasuki daerah sepul bagian dalam ya. Jadi ini lumayan agak basah. Jadi setelah saya kerjakan di hari Selasa ini, saya lagi fokus untuk ngebongkar sama untuk ngelapisin bagian dalam alur paretan. Itu yang saya maksud dengan alur paretan motor ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan mengerti yang dimaksud alur paretan motor itu, paretan-paretan yang ada di dalam motor penggerak ini. Jadi saya kadang suka nyebutnya asal aja ya, paretan atau apalah, yang penting itu kolom atau kamar bagian kawat yang dimasukkan ke dalam lapisan motor itu ya. Ini saya sedang melapisin bagian motor, artinya memprespan. Saya pakai 0,20 aja nih prespannya, prespan yang putih saya pakai 0,20. Saya rasa cukup ya ketebalannya, karena yang lama juga saya ukur seperti itu juga ya lapisannya, ketebalannya. Jadi ini di hari Selasa, setelah kami kemarin hari Senin tidak buka bengkel, ada kegiatan mau mewujudkan keinginan orang tua untuk makan urap bareng bersama anak cucu, bersama keluarga besarnya. Tapi Tuhan lebih sayang kepada orang tua kami. Jadi hampir sebulan yang lalu orang tua kami meninggalkan kami. Kami sudah sudah tidak memiliki ayah ya sekarang ini, karena ayahlah kami. Ilmu ini dari ayah kami yang ngasih tentang belajar di bengkel ini, sumbernya dari ayah kami. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat baginya yang ditinggalkan, khususnya kami, bagi anak-anaknya bisa menjadi ladang jariah atau pahala jariah, pahala yang berkelanjutan buat ayah kami di sana di alam barzah. Semoga di alam barzah ayah kami bisa mendapat kebahagiaan, ketenangan, kenikmatan serta kenyamanan ya, karena karena perintah atau ilmu-ilmu yang diajarkan buat anak-anaknya, mungkin juga kepada orang lain ya, mungkin juga sesuatu yang bermanfaat yang ditinggalkan bagi kami ya. Mudah-mudahan itu sebagai pahala jariah, pahala yang berkelanjutan buat ayah kami Jumirin bin Saring. Terima kasih teman-teman yang selalu melihat video saya ini. Mungkin video saya ini bisa menjadi hiburan atau mengisi waktu kosong teman-temanku yang ada di luar sana. Salam kenal yang belum kenal dari saya, Kang Kobel. Salam ilmu berkelanjutan selalu ya. Tetap selalu semangat, tetap selalu berusaha untuk menjalani kehidupan ini ya. Jangan lupa sayangi orang tua kita kalau masih ada.
Kalau juga yang sudah meninggalkan kita, jangan lupalah selalu mendoakannya. Doakanlah dia dimanapun kita berada. Untuk orang tua kita, mudah-mudahan mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ditinggalkan juga mungkin bakalan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya, khususnya untuk kita semua ya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk orang tua kita, mudah-mudahan perjalanan hidup atau pembelajaran hidup yang diberikan sama orang tua kita ini bisa berkelanjutan untuk kehidupan ke masa depan ya, atau ilmu-ilmu yang kita kasih, walaupun ilmu ini tidak terlalu bermanfaat bagi teman-teman yang lain atau tidak mungkin terlalu banyak, cuman ilmu sedikit-sedikit aja, tapi mungkin ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat lah, agar kiranya ilmu yang berkelanjutan ini bisa menolong kita di alam barzah nanti ya teman-teman. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kasih atau kita mungkin mempermudah teman, mempermudah sesama, kita bisa mendapatkan hasil yang nanti bisa maksimal ya. Amin ya robbal alamin. Ini kita sudah memotong lapisan-lapisan paretan, itu alurnya sudah saya lapisin, jadi ini saya tinggal ngebuat sekat bagian atas. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengerespan kelilingan alur itu kan ada sisa potongan, udah kita tinggal belah jadi dua aja ya. Cuman kita ukur aja panjang, kebutuhan panjangnya seberapa, sudah mendapat panjang prespannya seberapa, lalu kita tinggal potong bagi dua aja. Itu untuk alur menutup bagian atas ya teman-teman. Nah, nanti mudah-mudahan video untuk menggulung atau mengerjakan motor topper ini saya lanjut lagi di lain waktu, di esok-esok hari. Jadi video kali ini cukup untuk membongkar, melihat berapa isi dalemannya, berapa model lompatannya seperti apa, serta cara melapisin bagian alur paretan motor ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi menjadi pengisi waktu kosong Anda, atau kalaupun yang mau mencari ilmu atau berusaha memulai dari nol seperti saya ini, berusaha untuk mengawalin pekerjaan, bisalah teman-teman melihat atau membanding-bandingkan dengan video-video YouTube yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Ini di hari ini, mungkin besok saya akan mau belanja kawatnya ya. Kawatnya mau saya belanjakan, nanti saya juga bakalan buatlah nanti untuk teman-teman ya, untuk video kelanjutannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa kita belajar bersama di sini, sama-sama mencari ilmu, sama-sama sharing-sharingan. Kalau saya sih modelnya mencontek ya. Mencontek artinya melihat yang aslinya kita gambar, lalu kita buat seperti aslinya lagi gitu. Saya memang seperti itu modelnya, karena dulu pun dapat ilmunya, kita mempelajari sesuatu, habis itu kita gambar, kita ulang, kita buat seperti yang semula, berhasil gitu ya. Ini sudah saya buat 2 unit, sore hari ini selesai, tinggal besok belanja kawatnya ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur. Terima kasih. Salam dari saya Kang Kobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.